Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa bilang teman-temannya, semua ustadz-ustadz dari kalangan Nahdlatul Ulama tidak mengimani Allah subhanahu wa ta'ala di atas langit. Dan saya pun baru tahu ustadz idola dari kalangan Nahdien ini ternyata mengimani Allah subhanahu wa ta'ala di atas langit. Beliau ini adalah Kiai Ma'mun Zubair dan Gus Baha. Saya juga baru tahu teman-temannya, saya juga sempat kaget mendengar ceramah dari Kiai Ma'mun Zubair dan Gus Baha ini. Dan beginilah teman-temannya, jika ulama tersebut memang benar-benar lurus fitrahnya itu mengimani Allah subhanahu wa ta'ala di atas langit. Contoh seperti ceramahnya dari Gus Baha dan Kiai Ma'mun Zubair ini. Dan video ini teman-temannya sengaja ini saya untuk membantah perkataan dari Kiai Idrus Ramli yang ngotot tidak mengimani Allah subhanahu wa ta'ala di atas langit. Salah satunya di dalam video percakapan dari Kiai Idrus Ramli dan Ustadz Abdul Somad yang seolah-olah menyindir orang-orang salafi yang mengimani Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas langit. Kemudian kalau misalnya itu sanadnya sudah sahih, sudah begini, kalau pernyataan ulama salaf itu bertentangan dengan keyakinan yang qat'i, maka ditakwil. Bisa jadi seandainya itu sahih ala arsyihi, yang dimaksud ala arsyihi itu bisa jadi artinya ulu wa mulkin wa sultan. Makanah. Jadi itu artinya bahwa Allah itu artinya ada di atas arasy, di atas dalam arti menguasai dan mengatur. Termasuk tadi yang berkeyakinan Tuhan bersemayam di arasy, lalu pukul 3 pagi turun ke langit pertama. Nah, biasanya semua akidah yang menyimpang itu tidak rasional. Karena kalau salafi ini dikejar, Tuhan ini turun pukul 3 pagi. Itu pukul 3 pagi ikut waktu daerah mana? Kalau waktu istiwa kan jalan terus. Setiap matla itu selisihnya kan kecil. Berarti Tuhan pindah-pindah? Ya, kalau waktu Indonesia dibagi 3. Itu pukul 3 ikut daerah mana? Mereka mungkin jawabnya turun terus. Nah, kalau turun terus lalu naiknya kapan? Itu kan problem. Nanti mereka ditanya, ngapain turun? Mungkin mereka bilang, loh, Tuhan itu turun untuk mendengar doa kamu, makanya bangun sholat tahajud. Dan banyolan dari dua ustadz ini teman-temannya memang harus kita bantah. Karena apa yang mereka ungkapkan tadi, seolah-olah Kiai Idrus Ramli dan Ustadz Abu Somad ini merendahkan hadis Rasulullah SAW yang Allah Subhanahu Wa Taala turun di sepertiga malam. Dan tidak meyakini firman Allah Subhanahu Wa Taala yang tertera di dalam Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yaitu Allah yang Maha Pengasih bersemayam di atas arsy. Dan ini teman-temannya, saya akan tampilkan satu persatu ceramah dari Kiai Ma'mun Zubair dan Gus Baha tentang kedua kiai ini mengimani Allah Subhanahu Wa Taala di atas langit. Kita mulai dari Kiai Ma'mun Zubair dulu teman-temannya. Coba mari kita simak videonya. Istiwaan yaliqu bihi, sing patut ning Allah. Lah wajib kowe pasrah iman nek Allah istiwa. Istiwae piye mbok? Lane cara kuno al iman wajib. Kowe iman Allah ning istiwa ning aras wajib. Al iman wajib. Wal kaifiyatu majhulatun. Piye carane istiwa mbok gak roh? Istiwa lungguh ngene gak iso. Ya istiwa sing ning Allah. Yaliqu bi. Istiwaan yaliqu bi. Jadi iman wajib. Gusti Allah istiwa iya. Carane piye mbah? Ya. Jadi wala al iman wajib. Wal kaifiyatu majhulatun. Wal makna maklumat. Maknane maklum. Istiwa. Wasu'alu an dzalika bid'ah. Kowe takok piye istiwa Allah bid'ah. Mergo ora ana sahabat takok. Dan video berikutnya coba kita simak pencerahan dari Gus Baha bagaimana istiwanya Allah dan bagaimana sikap kita seorang muslim untuk mengimani Allah Subhanahu Wa Taala di atas langit. Ini dia videonya. Aamintum man fis sama. Apakah kamu iman man fis sama? Ayursila alaikum hasiba. Yang jelas Allah resminya mengistilahkan zatnya itu man fis sama. Zat yang ada di langit. Istilah resminya aras juga di atas langit. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy. Kemudian kita di internal Islam menjelaskan Allah itu tidak butuh tempat. Oke, benar itu. Karena tidak butuh tempat, Allah itu khalik, tempat itu makhluk. Tentu khalik tidak butuh makhluk. Ya seperti itu saja. Tapi kalau kamu bilang Allah nggak punya tempat, mesti orang masih ngejar. Lalu di mana? Pokoknya di mana-mana. Lu banyak.
Malah bingung kabeh. Wah pidato ini Pak Zainuddin jadi NU gak di mana, gak kemana tapi di mana-mana. Bangunnya pangeran kau NU tapi gak kemana tapi di mana-mana. Itu. Jadi sekarang tuh kepikiran gara-gara anak-anak mulai ditasbek ya, ada ngalami diragukan dalam beragama. Semua eling balik ning Quran hadis. Istilah resmine Allah itu, pokoknya istilah yang dhuwur. Kowe nak donga nggih menengadahkan tangan ke atas. Cara kowe di nasib piye-piye mbok sing dhuwur piye ra ora. Nang Jawa mbok sing ngecat lopok, malah pengiran kok ngecat barang repot meneh. Pokoknya sementing kowe nglapatno lafaz sing nunjukno takzim. Saya ulang lagi, sementing kamu mensifati Tuhan yang menunjukkan takzim. Rasa mbok mafhum kalau Tuhan di atas berarti bertempat, kalau bertempat berarti butuh tempat, kalau butuh tempat berarti ora istighna, berarti ora qiyamuhu. Iku ora kowe tau ngaji, kamu iki bakas wong ora tau ngaji. Senengane kok bakas sing jelimet-jelimet. Mulane kula suwun, Allah nak nerangno date nggih sederhana. Amin tu man fis sama, amin tu man fis wa huwal ladzi fis samai ilahu wa fil ardi ilah. Kadang awan nerangno wa huwa fis samawati wa fil. Jadi Allah itu ya biasa saja. Aku yo ono, anakku yo ning langit, aku yo ono ning bumi. Tapi aku itu sitok, kul wawaw ahad. Ya sudah seperti itu. Jadi kalau dicoba tenan waduh. Kalau suwi ra kepikiran, kalau tau fite waras. Kalau nebet kandani SMP wingi ya kepikiran juga. Allah itu di mana? Sekolah eling hadis ada amat ditanya Nabi untuk ngetes dia mukmin ndak. Ketika ditanya aina Allah, fa asyarat ila sama Nabi dibenarkan. Ya sama Nabi napa? Bahwa Allah itu di atas. Tapi kalau saya mikir, lalu Allah duduk di kursi. Kursinya itu dari singgasana gini, terus bulat tentu serasa mikir. Nah Imam Ghazali yang mikir gampang. Aras itu diciptakan Allah, kursi juga diciptakan Allah. Kalau diciptakan berarti aras dan kursi yang butuh kudrohnya Allah, bukan kudrohnya Allah yang butuh kursi yang aras. Ya semua biasa wae kok ora ribet. Wong aras masih kondange koyo ngono diciptakan. Kursi yo diciptakan. Nah, bangsa di wis pokoke yo di itu objek. Daripada yang mulai Allah ada di mana-mana, terus cilik-cilik malah takut, banyak, malah disimpul, waduh repot benar. Kalau di mana-mana udah nyimpul nih, kalau gitu malah repot benar. Ya orang tak tahu malah bingung nona. Allah ada di hati, baru saya malah repot benar. Jelas sekali teman-temannya pencerahan dari Kiai Maimun Zubair tadi dan Kiai Gus Baha tentang istiwanya Allah dan bagaimana sikap kita seorang mukmin untuk mengimani Allah Subhanahu wa taala memang di atas langit. Jadi banyolan dari Kiai Idrus Ramli dan Ustadz Abdul Somad tadi di dalam sebuah perbincangannya teman-temannya itu terbantahkan dengan apa yang diungkapkan oleh Kiai Maimun Zubair dan Kiai Gus Baha tadi. Yang mana Kiai Maimun Zubair mengutip dari perkataan Imam Anas bin Malik, yang mana di saat itu ada orang yang bertanya kepada Imam Anas bin Malik tentang istiwanya Allah dan bagaimana sikap kita seorang muslim itu wajib mengimani Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Imam Malik rahimahullah pernah ditangi seseorang lalu dia berkata, "Wahai Imam, bagaimana sih caranya memahami istiwa?" Seperti tadi pertanyaan, apakah seperti manusia bisa difahami begitu? Manusia yang naik di atas singgasana. Lalu kata Imam Malik rahimahullah kalimat yang bijak, orang yang punya ilmu dalam masalah ini, dia mengatakan, istiwa sudah maklum. Bersemayam itu jelas. Nggak ada sesuatu yang perlu dipertanyakan. Dalam bahasa Arab, istiwa jelas. Adalah naik ke atas singgasana. Gitu kan? Kemudian dikatakan kaifiyahnya majhul. Bagaimana prosesnya tidak jelas buat kita karena tidak disampaikan dalam wahyu. Kita imani apa adanya. Was-su'al anhu bid'ah. Bertanya tentang itu adalah perbuatan bid'ah, gitu kan. Imam Malik menutup pintu itu karena berbicara dengan tentang zatnya Allah itu tidak bisa terlalu jauh kecuali ada dalil yang menjelaskan. Nah, untuk teman-teman yang masih ngotot dengan pendapat Idrus Ramli yang mengatakan tidak meyakini Allah Subhanahu wa taala di atas langit, juga pendapat Ustadz Abdul Somad tadi yang tidak terima dengan hadis Rasulullah SAW di saat Allah Subhanahu wa taala turun ke dunia di sepertiga malam. Jadi di dalam hadis itu jelas teman-temannya, memang di antara dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah itu tidak bisa kita tafsirkan dengan akal. Jelasnya kita harus merujuk kepada pendapat para ulama-ulama terdahulu, di antaranya yaitu Imam 4 Mazhab, yang mana Imam 4 Mazhab ini meyakini Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas langit. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.